pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan. Lanjut untuk model penelitiannya, di sini ada kualitas laporan keuangan, di mana kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Untuk variabel dependen atau variabel independen atau variabel bebas, di sini ada kualitas data input dan tingkat pengawasan. Untuk variabel bebasnya penelitiannya yaitu tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Lanjut bab 2, pengembangan hipotesis. Yang pertama ada kualitas data input berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palangkaraya. Yang kedua, tingkat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palangkaraya. Yang ketiga, kualitas data input dan tingkat pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palangkaraya. Untuk metode lanjut, untuk bab 3 metodologi penelitian, ada jenis dan sumber data. Untuk jenis datanya kuantitatif, sumber datanya data primer, identifikasi variabelnya ada variabel independen, variabel terikatnya ada kualitas laporan keuangan, dan variabel independen atau variabel bebasnya yaitu ada kualitas input data dan tingkat pengawasan. Untuk populasi dan penelitian ini yaitu mengambil 23 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Kota Palangkaraya. Sampel dalam penelitian ini mengambil 92 responden dari 23 satuan kerja perangkat daerah. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui penyebaran kuesioner dan survei lapangan. Kurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah itu maksudnya apa? Yang pertanyaan apa yang Ibu agak bingung itu di latar belakangmu. Latar belakang Fenomenanya mana ya? Fenomenanya. Ini rendahnya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah. Itu paragraf berapa? Dapatnya dari mana? Data dari jurnal. Kamu kan pakai Palangkaraya toh? Iya, Bu. Palangkaraya ini sudah 3 kali dari tahun 2017, 2018, 2019 opininya WTP loh. Pajak tanggungan. WTP loh dia, Palangkaraya. 3 tahun berturut-turut dari 2017. Iya, Bu. Nah, itu kamu bisa menyebutkan bahwa kekurangnya mereka dapat WTP. Kamu ngambil fenomena yang nggak tepat kalau menurut Ibu. Fenomenanya kamu bilang, kamu sini kan mengatakan apa nih? Rendahnya kualitas yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK. Sedangkan objek yang kamu teliti Kota Palangkaraya itu 3 kali berturut-turut WTP. Makanya Bu tadi nanya, kamu dapat data dari mana? Iya, jangan kamu kasih alasan yang nggak akal Ya, Bu. yang udah bagus kamu bikin yang nggak bagus jadinya. Ini seolah-olah Palangkaraya ini bukan WTP gitu loh, tidak dapat WTP. Sedangkan Kota Palangkaraya itu, makanya Bu tadi bilang kalau kita membuat suatu latar belakang, kita buat fenomena, itu tidak hanya berpatokan kepada karena ini kan kamu objekmu Kota Palangkaraya. Harusnya kamu harus mencari informasi. Misalkan kamu mau berbicara tentang WTP, kamu cari informasi WTP, Kota Palangkaraya bagaimana? WTP, WDP atau tanpa opini? WTP. Harusnya seperti itu, kamu cari informasi. Kalau dia WTP, jangan kamu masukkan rendahnya kualitas informasi karena dia rendah yang dapat WTP. Kita masukin ke catatanmu bahwa populasi direvisi ya, sesuai dengan jumlah SKPD yang ada di Kota Palangkaraya. Baik, Bu. Ini tahun penelitiannya tahun berapa? berapa? 2018?
Berarti cari data yang terupdate ya, 2018 ya, jumlah SKPD-nya ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian populasi sampelmu. Kalau Ibu lihat dari sini populasi itu adalah sama dengan sampel nih. 23, tapi kamu pakai responden nih. Beda ya antara sampel dan responden. Iya, Bu. Sampel, responden. Gimana Pak Iwan? Jelas nggak? Iya, jelas. Rifki, jelas nggak? Iya, Pak. Iya, Bu. Baik. Saya sepakat dengan Ibu Rini tadi ya. Iya, Pak. Banyak ini baik fenomenanya, kemudian arah dari rumusan kesalahan itu berpengaruh positif atau tidak, itu harus dicek nantinya. Baik, Pak. Kemudian populasi dan sampel, banyak yang harus diperbaiki ya, Riki. Kemudian masukan dari saya, baik sistematika penulisannya, Riki. Baik, Pak. Baik huruf, jarak, spasi harus diperhatikan. Kemudian kutipan itu juga harus ada di daftar pustaka. Kemudian untuk menghindari plagiasi, buku referensi ini juga kalau bisa yang terbaru gitu. Jangan yang masih menggunakan 2006, Ya, Pak. ya kan? Nah, kerangka berpikirnya, coba ada kerangka berpikirnya. Diceritain deh kerangka berpikirmu gimana, coba. Untuk kerangka berpikirnya menjadi pengaruh kualitas data input dan tingkat pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana fenomenanya yaitu rendahnya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sedikitnya pemerintahan daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Dari hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK, menurut BPKP tidak diperolehnya opini WTP disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara atau daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PSAP, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan dan kurang memadai kualitas sumber daya manusia. Orientasi etika relativisme, dan bystander effect terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Studi empiris Bank Kreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng yang diteliti oleh Gusti Ayu Tiwi Adi Sawitri dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang kelima, pengaruh ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian investasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan informasi. Studi pada BUMN Kota Padang yang diteliti oleh Nurul Abidin tahun 2017. Yang pengaruh bystander effect, whistleblowing, asimetri informasi, dan religiositas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada badan usaha milik desa atau BUMDes di Kecamatan Busubinu yang diteliti oleh Kadek Yulis Diana Dewi dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian saya yang pertama yaitu bystander effect berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua, whistleblowing berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis yang keempat, bystander effect, whistleblowing, dan efektivitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, BUMN di Kota Palangkaraya dengan responden, pimpinan atau kepala cabang, manajer, staf akuntansi, dan staf keuangan dengan menggunakan basic teori berupa teori Proud Angel dan proposial organizational behavior theory, dengan menggunakan variabel bebas berupa bystander effect, whistleblowing, efektivitas internal, dan variabel terikat berupa kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda, yaitu berupa uji kualitas data dan uji hipotesis. Uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, model-model gitu. Oleh sebab itu saya tanyakan, dia pakai deck interview, jawabannya ya. Oh, paham berarti? Nah,
Nah ini memang perlu perhatian Bu, diarahkan memang harus Tanya Pak Rusel, tadi katanya iya di interview apa? ya, nggak tahu. Hah? Interview itu Nah itu nanti di bab 3 deh ada tata urutannya. Coba cari buku penelitian kualitatif deh. Ada tata urutannya itu. Nanti bilangnya ngerti-ngerti buku, ternyata ya itu ya. Baik, Pak. Nah ini berat ini deh kalau salah langkah apa namanya ya susah. Betul ya, itu deh ya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Pak Rosel. Siska? Ya Astri, banyak revisi dari penguji ya, harus memperhatikan itu karena penelitianmu ini sebenarnya menurut kamu mungkin kamu lihat sih gampang, tapi daftar pertanyaannya itu harus didukung dengan bukti-buktinya nanti, dan orang yang kamu tuju untuk bertanya itu harus jelas ya Astri. Baik, Bu. Terus di bab 3 ini jenis penelitiannya itu dimasukkan, itu nggak ada langsung metode penelitian ya. Yang satu indikator pengetahuan, yang satu indikator pemahaman. Tapi sama. Ya. Ya, setelah stakeholder aja. Itu otomatisnya. Tapi Ya Bu, hampir sama aja sebenarnya Bu. Untuk pengetahuan dan pemahaman itu pertanyaannya beda Bu. Pertanyaan untuk kuesionernya. Indikatornya yang pemahaman, pengetahuan juga. Nah, tapi untuk kuesionernya beda pertanyaan. Halaman berapa nih? Halaman 38 dan 40 Bu.